Jelang Lebaran, Sri Mulyani buru utang anak cendana, Bakri, Hasyim, dan kawan-kawan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Tak ada kata takut sama sekali dalam kamus Sri Mulyani. Meski berhadapan dengan para mafia kelas kakap, Sri Kandi ini tak sedikit pun gentar. Padahal SBY bisa pura-pura pingsan kalau berhubungan dengan cendana atau Bakri, tapi di tangan Sri malah dibuat takluk. Masih ingat kasus BLBI dan lumpur Lapindo? Masih ingat perseteruan Sri Mulyani dengan Bambang Trihatmodjo? Jelang Lebaran kali ini, Sri Mulyani justru malah gencar memburu utang-utang mereka bahkan hingga ke luar negeri. Berita ini memang akan membuat panas para mafia negara. Begitu teganya Sri Mulyani hingga saat mau Lebaran pun masih saja dikejar untuk membayar utang. Padahal momen ini justru membuat para pengusaha harus membayarkan 2 kali gaji karena ada THR yang harus dibayar. Tapi inilah yang namanya aturan negara. Mau sedang susah atau bahagia, tetap harus tunduk pada aturan dan kesepakatan yang berlaku. Mungkin ini juga yang membuat SBY menyingkirkan Sri Mulyani dulu kala, karena sikap keras kepala Sri Kandi satu ini. Seperti diberitakan CNBC-Indonesia.com, sederet piutang negara ditargetkan oleh pemerintah untuk bisa segera dibayar. Mulai dari dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLPI, piutang oleh Bambang Trihatmodjo, hingga utang Lapindo Brantas INC dan PT Minara Lapindo Jaya milik keluarga Bakri. Belum lama ini, Direktur Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan, Riona Silaban yang juga merupakan Ketua Satgas Hak Tagih Dana BLPI mengungkapkan akan menagih aset dana BLPI hingga ke luar negeri. Rio menjelaskan ada 22 obligur dan sejumlah debitur yang menjadi incaran penagihan pemerintah. Saat ini, seluruh dokumen untuk melakukan penagihan sedang disiapkan dan nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Dewan Pengarah Satgas Hak Tagih Dana BLPI. Seperti diketahui, Presiden Jokowi juga telah membentuk Satgas BLPI yang tertuang dalam Kepres nomor 6 tahun 2021. Belit ini menyebutkan bahwa Satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien. Total piutang dari BLBI tersebut terdiri dari 6 macam tagihan, diantaranya tagihan berbentuk kredit yang jumlahnya sekitar 101 triliun, properti bernilai lebih 8 triliun, mata uang asing hingga saham. Kasus BLBI sendiri menyangkut banyak nama, seperti diberitakan BBC.com, ada 48 bank komersil bermasalah akibat krisis pada saat itu. Di antaranya adalah Bank Sentral Asia atau BCA milik Antoni Salim yang juga memiliki Indofood, Bank Umum Nasional milik Muhammad Bob Hasan, Bank Surya milik Sudwikatmono, Bank Yakin Makmur milik Siti Hardianti Rukmana, Bank Papan Sejahtera milik Hasim Coco Hadikusumo, Bank Nusa Nasional milik Nirwan Bakri, Bank Richard Salim Internasional milik Ibrahim Richard. Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar 144,5 triliun. Namun 95% dana tersebut ternyata diselewengkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Selain BLBI, ada piutang dari anak cendana yang kini tengah dikejar pemerintah. Sri Mulyani mencegah Bambang ke luar negeri karena putra ketiga Soeharto itu bertahun-tahun tak kunjung membayar piutang ke negara. Adapun piutang tersebut terkait konsorsium SEA Games 1997 saat Bambang menjabat sebagai ketua konsorsium penyelenggara. Ayah Bambang Trihatmodjo, Soeharto, yang kala itu menjabat presiden menggelontorkan uang 35 miliar untuk konsorsium tersebut lewat jalur bantuan presiden atau Banpres. Nilai utang yang harus dibayar menurut data Kemenko adalah sebesar 50 miliar. Terakhir adalah utang Lapindo oleh Abu Rizal Bakri. Seperti diketahui, pada Maret 2007 perusahaan konglomerasi Bakri itu memperoleh pinjaman 781,68 miliar
Namun utang yang ditarik dari pemerintah dana talangan sebesar 773,8 miliar. Perjanjian pinjaman tersebut memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%. Sedangkan denda yang disepakati adalah 1:1000 per hari dari nilai pinjaman. Kalau perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil 4 kali sehingga tidak perlu membayar denda atau lunas pada 2019 lalu. Nyatanya, semenjak uang negara dicairkan melalui perjanjian PRJ 16 MK01 2015 mengenai pemberian pinjaman dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga, korban luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya mencicil 1 kali. Pihak Lapindo baru membayar utang dana talangan pemerintah sebesar 5 miliar dari total utang 773,8 miliar. Semoga saja pemerintah segera memberlakukan aturan penyitaan aset bagi mereka yang kelamaan membayar utang negara. Jangan sampai nanti kalau periode Jokowi habis tapi utang masih belum lunas. Apalagi kalau sampai pengganti Jokowi adalah saudara dan kawan dari para mafia di atas, bisa-bisa justru negara yang dibuat buntung untuk melunasi utang mereka. Selagi Sri Mulyani masih jadi Menko, selagi Jokowi masih jadi presiden, kita berharap para mafia bisa diberantas hingga ke akar. Kalau perlu miskinkan mereka dan kembalikan kekayaannya ke negara. Jadi meski Jokowi tak lagi menjabat, para mafia sudah tak punya taring lagi menggerogoti bangsa ini. Meski begitu kita terus berdoa agar saat Jokowi tak lagi memimpin, akan ada pengganti di pemerintahan yang lebih baik, minimal sebaik yang dilakukannya. Begitulah kura-kura. Di balik Bipang ada presiden seluruh rakyat dan modus kadrun ala Buniani. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Ketika media sosial mulai heboh soal pidato Presiden Jokowi yang menyinggung Bipang Ambawang, awalnya saya ikut menyalahkan tim komunikasi yang mempersiapkan pidato presiden. Ini terjadi sebelum saya melihat betul konteks pidato tersebut. Hanya mendengar bahwa dalam pidatonya terkait Lebaran, Presiden Jokowi menyebut Bipang Ambawang yang adalah kuliner babi panggang. Saya termasuk orang-orang yang menyayangkan bahwa menggoblok-goblokkan siapapun yang bikin teks pidato tersebut. Kesel juga kan, masa di level presiden sampai bikin teks pidato saja bisa tidak teliti. Kemudian saya baru mengetahui benar-benar konteks pidatonya. Ternyata video pidato presiden tersebut bukan sepenuhnya dalam konteks Lebaran, melainkan merupakan bagian dari sebuah video bertajuk 05.05 Hari Bangga Buatan Indonesia dalam rangka Hari Bangga Buatan Indonesia. Dari Kementerian Agama, tentu bukanlah. Yang bikin adalah Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Video lengkapnya ada di YouTube dan saya taruh di bagian akhir tulisan ini. Bagian yang berisi pidato Presiden Jokowi dimulai pada menit ke-8.22. Video lengkapnya ada di YouTube dan saya taruh di bagian akhir tulisan ini. Bagian yang berisi pidato Presiden Jokowi dimulai pada menit ke-8.22 detik. Presiden Jokowi memulai pidatonya dengan menanyakan produk lokal apa yang kita gunakan hari ini. Tas, sepatu, jaket atau apa? Jaket dan sepatu yang saya pakai ini jaket, sepatu adalah hasil produk lokal dan kualitasnya sangat baik. Karena itu saya bangga buatan Indonesia dan saya juga membelinya secara online. Demikian kata Presiden Jokowi membuka pidatonya. Baru sesudah itu Presiden Jokowi menyebut soal mudik Lebaran. Sebentar lagi Lebaran, namun karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, somai Bandung,
pempek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya. Tinggal pesan dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah. Lanjut Presiden Jokowi. Bagian video inilah yang tersebar di medsos dan akhirnya bikin heboh. Bikin Bipang Ambawang jadi terkenal dapat promosi gratis ya. Sesudah saya mengikuti pidato Presiden Jokowi dengan lengkap, saya pun merasa sempat kena tipu-tipu potongan video ala-ala kasus video Al-Maidah yang akhirnya membuat Ahok dipenjara. Some on me, harusnya sejak awal saya tidak percaya begitu saja dengan potongan video. Ternyata yang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah mempromosikan produk asli Indonesia, termasuk makanan khas masing-masing daerah. Tentunya tidak lupa menyinggung soal larangan mudik lebaran yang memang kebijakan pemerintah dan sesuai dengan kondisi pandemi sekarang ini. Oleh sebab itu, sama dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Menku Sri Mulyani beberapa waktu sebelumnya, silakan kalau mau beli-beli baju lebaran, tapi dengan cara online. Oleh sebab itu, sama dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani beberapa waktu sebelumnya. Silakan kalau mau beli-beli baju lebaran, tapi dengan cara online. Ini sebenarnya hal yang ingin ditegaskan kembali oleh Presiden Jokowi. Sama halnya dengan para kadrun termasuk Fadlizon yang sempat menuding Menku Sri Mulyani jadi penyebab membludaknya orang ke pasar Tanah Abang, karena sengaja tidak membaca atau melihat konteks menyeluruh dari pernyataan Menku tersebut. Maka begitu pula yang terjadi pada pernyataan Presiden Jokowi soal Bipang Ambawang ini. Sengaja tidak diperlihatkan konteks video itu secara keseluruhan. Sengaja yang disebarkan hanya potongan video yang berisi kata lebaran saja. Sengaja buat memprovokasikan. Sengaja yang disebarkan hanya potongan video yang berisi kata lebaran saja. Sengaja buat memprovokasi, dasar kadrun. Kehebohan soal Bipang ini akhirnya menutupi satu fakta lain, bahwa di kalender, hari yang diperkirakan menjadi hari lebaran pada tanggal 13 Mei 2021, itu juga bertepatan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih. Yang diperingati oleh saudara kita umat Kristiani, satu hal yang dibuktikan oleh Presiden Jokowi di dalam pidatonya itu, bahwa Jokowi adalah presiden buat seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat agamanya. Tanpa membeda-bedakan mana yang agama mayoritas, mana yang minoritas. Mengajari dan memberi contoh buat rakyat untuk saling toleransi dan tidak membeda-bedakan berdasarkan agama. Bukannya ini benar, bukannya ini sebuah pernyataan yang baik demi keutuhan NKRI yang kita cintai ini? Bukankah harusnya kita apresiasi dan kita jadikan tauladan? Presiden gak nyuruh kita melanggar aturan agama masing-masing kok. Hanya menyebut makanan khas masing-masing daerah yang kalau ada yang kangen bisa dibeli secara online. Masa nggak tahu kalau lebaran itu tanggal merah, hari libur buat seluruh rakyat Indonesia. Jadi bisa saja yang non-muslim pun memanfaatkannya buat mudik. Sama halnya dengan hari Natal dan Tahun Baru yang juga tanggal merah. Memangnya umat muslim nggak ikutan libur gitu pas hari Natal? Ada kok yang muslim mudiknya di akhir tahun, dari hari Natal ke Tahun Baru. Kalau yang kayak gini aja nggak paham, saya wajib nanya, situ SD-nya lulus beneran apa lulus karena modal nyontek? Wahai para kadrun, termasuk para elit politik yang ikut memperkeruh suasana dan memprovokasikan dengan memakai potongan video pidato presiden ini, Anda itu sungguh terlalu sama NKRI. Wong Presiden Jokowi berusaha keras buat menyatukan segenap perbedaan, merangkul semua segmen masyarakat, dan memberi arahan agar rakyat aman dari pandemi. Kok malah dipelintir seakan Presiden nyuruh Muslim makan babi? Dan wahai para asisten dan staf Presiden, kecuali KSP dan Pak Ali Ngabalin yang paham konteks dan gak ikutan sok mengklarifikasi, tidak perlu diklarifikasi atau minta maaf, karena memang tidak ada yang salah. Klarifikasi Anda itu malah bikin tambah blunder, Bambang. Cukup sebarkan saja video lengkap dan teks pidato lengkapnya. Gemes deh Eke, selalu dari Kura-Kura.